Santu Galitan J. Oke guys, by the way, lihatlah background baru aku. How you like me? Jadi sekarang di background baru gue udah nggak ada tembok bolong-bolong, tembok abu-abu. Amazing sekarang. Hey HS, sekarang Anda tidak bisa meng-zoom ke dalam lubang-lubang di tembok saya karena semuanya sudah saya buat estetik. Nah guys, jadi hari ini gue mau cerita-cerita aja sih ya. Pengennya sih hari ini tuh gak terlalu bercanda. Aku tuh pengen yang serius gitu. Tapi bohong. Jangan tegang-tegang. Anggap aja ini tuh podcast. Jadi kalau kalian ngikutin gue di story gue membahas tentang insecurities ya. Jadi insecurities tuh bukan yang jaga-jaga di ATM, security, bukan. Insecure itu kan berasal dari kata in itu artinya masuk. Se itu satu. Cure itu kan sembuh. Tis itu kan 80s, boyband Korea kan. Masuk sekali, sembuh jadi 80s. Enggak gitu. Insecurity tuh kayak apa ya? Cari Google aja lah. Pokoknya tuh kayak perasaan diri kita tuh selalu kurang ya. Mungkin itu ya kali insecurities. Kalian lihat sekarang gue ini udah jadi uzang. Tapi maksud gue gini guys, perjalanan gue tuh sampai ke titik itu gak semudah yang kalian bayangkan. Dari dulu itu adalah orang yang membenci diri gue sendiri. Like, I really hate myself. Anjay bahasa Inggris. I really hate myself. Iya. Tapi jujur gue tuh bener-bener orang yang membenci diri gue sendiri. Karena apa? Karena dulu tuh gue itu kurus. Ya maksudnya sekarang masih kurus, tapi sudah ganteng kan. Dulu tuh udah burik, udah kurus, udah jerawatan. Jerawatan. Aduh, kecolok mata gua. Fashionnya asal-asalan, sumpah. Gue tuh dulu tuh nggak pernah beli fashion. Baju gue tuh yang gue pakai tuh dari SMP, sumpah. Dari SMP baju-baju gue tuh masih bisa gue pakai sampai kuliah semester 2. Karena gue tuh merasa nggak penting aja gitu. Style, fashion tuh gue merasa tuh nggak penting gitu. Sampai akhirnya ada Instagram. Terus di Instagram itu gue sering melihat banyak cowok-cowok ganteng. Kalau kalian juga banyak melihat cewek-cewek cantik. Dan gue tuh merasa insecure dengan diri gue sendiri. Gue tuh merasa kayak, apa gue bisa kayak mereka gitu kan. Kalau gue ngaca tuh, gue lihat muka gue di kaca, ya ampun Ger, muka lu kayak tutup botol Amer. Waktu udah kuliah itu gue bukan berasal dari keluarga yang mampu. Maksudnya gue tinggal sendiri, ya kan. Duit juga terbatas sekali. Boro-boro buat beli skincare, beli perawatan muka. Pernah satu titik itu, saking gak ada duitnya, gue mau beli aqua aja tuh, aqua galon aja tuh gue gak bisa. Sumpah. Pernah juga saking gak ada duitnya, gue tuh sehari cuma makan Indomie 1 bungkus. Sumpah. Bokap nyokap gue gak tahu nih perjuangan gue di Bali. Gue tuh merasa insecure, tapi gue tuh gak mau kayak insecurities gue tuh mengontrol perasaan gue gitu. Akhirnya gue cari kerjaan DW, daily working, atau kayak yang kerja cabutan di hotel. Itu digaji 60.000, kerjanya 12 jam. Gue pernah kerja kayak gitu. Gue juga akhirnya dapat kerjaan tetap. Gue kerja di salah satu toko es krim di Bali. Itu ownernya baik banget, Pak J. Halo Pak J, Anda menonton video aku nggak? Itu gue digajinya sehari 60.000. Nah dari situ uang itu gue tabung-tabung, gue beliin baju. Gue udah punya baju-baju yang bagus. Masalah berikutnya itu muka gue. Di sini gede-gede, tau gak sih, kayak bisul. Itu kayaknya bisul deh, itu bukan jerawat tuh. Syukurnya di jidat sih enggak ya, cuma di pipi doang. Tapi kayak yang ngeliatinnya tuh jijik banget gitu. Sampai kayak yang kalau gue bikin konten, orang itu nggak pernah komentar tentang konten gue. Selalu mereka tuh kayak komentarnya, rawat lah tuh muka lu, jijik banget gue ngeliatnya.
Iya gue tahu, nggak usah diingetin. Gue ngeliatin muka gue tiap hari di kaca, kagak usah lu ingetin gue muka gue jerawatan. Gue tuh udah pakai semuanya, semua metode Google, pakai es batu, pakai tomat, pakai cuka apel. Tuh muka gue udah kayak Alfamart kali ya, semuanya dipakai gue tuh. Terus gue pergi ke dokter, dari yang paling murah sampai yang paling mahal udah pernah gue cobain. Bagus sih produknya, dikasih krim-krim gitu kan, pakai set sembuh tuh, sembuh. Kalau nggak dipakai krimnya langsung brot, keluar lagi beruntusan semuanya ya kan. Mungkin kalian udah lihat video sebelumnya tentang biote ya, di situ gue udah jelasin sedikit. Gue tuh dulu tuh nggak pernah cuci muka malam, suka begadang. Terus juga itu gagal nonton drama Korea tuh, Gumiho, My Love from the Star tuh. Terus juga makan makanannya tuh sembarangan gue tuh. Segala aspal, kerikil, besi, pisau gue makan. Gak sembarangan kayak gitu. Pokoknya gue makannya sembarangan banget tuh, ya kan. Karena muka gue berjerawat, akhirnya setiap ngelihat orang-orang cakep di story itu gue merasa kayak anjrit. Kenapa Tuhan tidak adil? Hei Tuhan, tolong aku ketampanan gitu. Terus yang gue lakukan adalah nabung. Ketika udah terkumpul tabungan gue pergi ke salah satu dokter di Surabaya. Cukup. Nah di situ perawatan pertama itu kalau nggak salah habis 4 juta ya. Sumpah, tapi itu sembuh gue, sembuh jerawatnya sembuh. Dikasih pil, namanya pil tuh Roaccutane. Kalau kalian Google tuh pil Roaccutane tuh nggak bisa sembarangan dikasih, itu tuh cuman bisa dikasih sama dokter. Nah, gue dikasih minum pil Roaccutane. Roaccutane tuh gunanya untuk mengkeringkan hormon, jadinya hormon penyebab jerawatnya tuh nggak muncul gitu. Gue dikasih pil Roaccutane, sembuh gue tuh, sembuh. Jerawat-jerawatnya juga udah nggak muncul lagi, beruntusan juga udah nggak muncul lagi. Tapi ternyata setelah sembuh, bopeng, bopeng, bolong. Muka gue tuh bolong-bolong ternyata, karena separah itu jerawat gue waktu itu guys. Gue tuh udah mulai searching di internet gitu, obat yang buat ngilangin bopeng. Ternyata yang gue tahu di dunia ini itu tuh belum ada produk suplemen atau skincare atau apapun itu yang bisa ngilangin bopeng. Belum ada, kecuali treatment di klinik. Nah, akhirnya suatu hari tuh gue tuh dikontak sama orang dari Crystal Clinic, klinik kecantikan di Jakarta. Kliniknya tuh tempatnya artis-artis gitu loh. Waktu gue perawatan tuh gue pernah ketemu Chris Hatta di situ. Cut Mini juga pernah ketemu di situ. Terus di Crystal Clinic itu juga gue dikasih 3 kali perawatan. Gue merasa banget itu efeknya bener-bener bisa bopeng itu berkurang. At least gue kalau di foto gak kelihatan bopengnya. Kalau dipegang gini juga udah nggak bopeng. Kalau dulu tuh ya, kalau dipegang kayak gini, jari telunjuk tuh kayak termasuk gitu, gak gitu deh, itu bolong bukan bopeng. Nah yang pertama gue tuh treatment namanya tuh Pico by Crystal. Itu yang nge-handle gue di pertemuan pertama dan kedua gue tuh namanya Dr. Leo. Ini adalah footage gue waktu treatment Pico by Crystal. Ting. Sakit nggak? Enggak. FDA approved NDYAG Pico Second Laser System untuk treatment berbagai kelainan pigmen dan tattoo. Kalau ini dia Pico by Crystal dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai kelainan pigmen di kulit seperti freckles, melasma, age spot, dan lentigo. Dapat juga untuk membantu menghilangkan tato hitam dan berwarna. Selain itu, Pico by Crystal juga berfungsi sebagai skin rejuvenation dan skin tightening dan dapat membantu menghilangkan scar. Nah, buat ngilangin bekas jerawat tuh. Selanjutnya gue tuh di treatment Crystal Lift. Nah, waktu Crystal Lift ini gue treatmentnya waktu itu. Ting. Crystal Lift itu fungsi untuk mencerahkan kulit, menghaluskan tekstur kulit area muka, membantu memperkecil ukuran pori-pori, membantu mengurangi keriput halus, mengurangi pigmentasi, membantu meratakan warna kulit, mengurangi kelaparan di Afrika. Terus juga ada Luxury Light Peel Laser. Ini yang paling mantep dari semua treatmentnya. Ini gue merasa Luxury Light Peel Laser ini yang paling mantep guys, karena cepet banget gitu. Berasanya tuh kayak seminggu doang langsung shining, shimmering, splendid gitu kan.
Perawatan luxury light peel laser dapat membantu mencegah tanda-tanda penuaan yang terlihat dan mengatasi masalah-masalah kulit akibat paparan sinar matahari dan polusi lingkungan pada kulit Anda. Luxury light peel laser bersifat non-invasif, tanpa pemotongan dan tanpa jarum. Pokoknya dari semua itu yang gue rasakan, kalau ditanya sakit atau enggak treatmentnya, gue tuh muka gue udah biasa aja, kayak udah pernah disuntik, dicongkel, dikatapel, disekop, disendok, semuanya udah pernah gue. Jadi kayak yang gue merasa sih treatmentnya tuh nggak terlalu sakit buat gue. Dan buat kalian, kalau misalnya kalian pengen ngilangin bekas jerawat, ini gue rekomendasi banget karena gue udah merasakan banget hasilnya. Meskipun sekarang gue jerawatan lagi, tapi gak separah dulu Ya udah, terima kasih pokoknya buat Crystal Clinic sudah sudah mengajak gue untuk treatment di sana. I'm so very happy. Dokter-dokternya juga sangat baik sekali. Dokter Leo dan Dokter Kartini itu sangat baik sekali, pokoknya terbaik. Buat teman-teman semua juga, kalau misalnya kalian yang merasa diri kalian tuh kentang banget gitu, insecure terus hidupnya, jangan merasa insecure ya. Kalian tuh harus kayak start doing something gitu. Dulu gue insecure, iya gue insecure, tetapi apakah gue menyerah gitu aja? Ada perasaan pengen menyerah, tetapi bohong. enggak, gue nggak mau menyerah gitu aja ya. Gue kerja nyari duit sendiri, akhirnya gue bisa beli baju, gue bisa ke klinik, gue bisa berkonten, sampai akhirnya ada di titik seperti sekarang, di notice sama Crystal Clinic, diajakin treatment di Crystal Clinic. Jangan terus-terusan merasa insecure ya guys, karena semua orang tuh punya kesempatan yang sama gitu. Cantik itu menurut gue tuh hal yang relatif ya. Itu bisa diusahakan, itu bukan hal yang mutlak gitu. Kalau lu jelek, udah lu jelek. Enggak, itu bisa diusahakan gitu ya. Usahanya apa? Datanglah ke Crystal Clinic ya. Kalau mau tanya-tanya langsung aja cek Instagramnya, ada di ini. Ting, HS, tolong HS Instagramnya Crystal Clinic dong munculin. Just, nah mantap sekali. Sampai sekian dulu video dari gue. Semoga kayak yang bisa menginspirasi kalian, karena gue tahu banget perasaan kalian. I just want to say that, wake up, fight it, lawan, menangkan pertempurannya, oke? Jangan sampai kalah dengan perasaan insecure itu. Sampai ketemu di video berikutnya.